Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang terus membaik dalam situasi apapun. Saudara-saudara, sebelum kita memulai renungan kita, apabila saudara mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses dari renungan ini, maka sebaiknya saudara mensubscribe channel ini dan kemudian saudara menyalakan lonceng pemberitahuan agar setiap pagi saudara tidak akan mengalami kesulitan. Karena begitu Anda menyalakan handphone, maka tanda notifikasi video ini sudah ada di layar telepon Anda. Selamat mencoba. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam semua situasi kami, saat kami menangis maupun tertawa, saat kami berkecukupan maupun ketika kami berkekurangan, saat kami berduka maupun ketika kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Biarlah ini menjadi perenungan yang menolong kami untuk bertindak bijaksana dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Judul renungan kita adalah Memberi Lebih. Sebuah pesta pernikahan diadakan di sebuah gedung pada malam hari. Seorang oma berusia 85 tahun yang tinggal seorang diri dan jalannya sudah tertati-tati ingin sekali datang ke pesta itu. Beberapa ibu yang dihubunginya tidak berani membawanya. Mereka tahu oma ini sesak nafas jika berjalan agak jauh. Membawanya ke pesta sungguh beresiko. Tapi ternyata si oma muncul di pesta tersebut. Yang membawanya adalah seorang ibu bernama Ibu Budiman. Kok ibu bisa membawanya? Bagaimana caranya? Tanya ibu-ibu kepada Ibu Budiman. Ibu Budiman menceritakan, pertama-tama ia membawa bajai ke depan rumah si oma. Bajai itu mengantarnya sampai jalan raya. Dari situ mereka naik taksi. Sampai di depan gedung, Pak Budiman meminjam kursi roda. Si oma naik kursi roda sampai keluar lift di lantai 5. Lalu jalan pelan-pelan menuju ke ruang pesta. Di ruang pesta, Ibu Budiman mencarikan tempat duduk di area yang disediakan untuk keluarga pengantin. Pulangnya, si oma menunggu di lobi. Sementara Pak Budiman ke jalan raya mencari taksi. Setelah taksi datang, barulah si oma naik. Saudara-saudara, ketika Raja Sedekia menyuruh Ebed-Melek, orang Ethiopia, untuk menyelamatkan Yeremia dari sumur, ia memikirkan cara terbaik untuk Nabi Yeremia. Ia mengambil pakaian-pakaian yang buruk sebagai ganjal di ketiak Yeremia, supaya Yeremia tidak merasa sakit ketika dikeluarkan dari dasar sumur dengan cara ditarik dengan tali. Ketika menolong orang, mungkin kita berpikir, asal ia ditolong, asal masalahnya selesai, titik, selesai, ya udah. Namun orang-orang seperti Ibu Budiman dan Ebed-Melek bukan sekedar menolong. Mereka memberikan lebih. Mereka memikirkan agar orang yang ditolong tidak hanya ditolong, tapi juga merasa nyaman. Tentu mereka harus berpikir ekstra, harus lebih repot, lebih bersusah payah, berkorban lebih banyak. Tapi merekalah orang-orang yang menerapkan firman Tuhan, yaitu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana dengan Anda? Di rumah, di tempat pekerjaan, di pelayanan, adakah kita memberi lebih atau asal-asal atau seadanya? Ingatlah, menolong bukan hanya menolong,
tapi pastikan pertolongan itu benar-benar membuat penerimanya merasa nyaman. Amin. Kita berdoa. Bapa, tolonglah kami agar pagi ini kami betul-betul menjadi pribadi-pribadi pelaku firman yang punya hati menolong sesama kami. Tolong kami Bapa agar kami bukan asal menolong, tetapi menolong dengan kesungguhan hati. Untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Mereka yang sedang mengalami benturan-benturan dalam kehidupan, ya Tuhan, Engkaulah jalan keluar buat anak-anak. Sertai kami sepanjang hari ini Bapa, dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.